Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang solih dan solihah, dimanapun anak-anak berada, berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang puasa. Sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang solih. Amin. Anak-anak, puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam. Karena puasa adalah rukun Islam yang keempat. Dasar hukum diwajibkannya puasa terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mengapa kita harus berpuasa? Karena puasa hadiahnya adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah bahwa setiap orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dinamakan takwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Jadi, kalau seseorang sudah bertakwa, maka orang tersebut akan selalu melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan akan selalu menjauhi semua larangan dari Allah. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saumun atau siamun. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Puasa menurut istilah artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi selain tidak boleh makan dan minum, ada hal-hal yang juga dilarang. Dilarang tersebut disebabkan karena ada yang membatalkan dan juga karena
mengurangi pahala puasa. Kemudian waktunya juga ditentukan, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika ada anak-anak yang bertanya misalnya, apa boleh puasa pada malam hari?" Puasa pada malam hari itu namanya bukan puasa, karena puasa itu waktunya siang hari, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Yang dinamakan puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Jadi, kalau seseorang atau orang Islam itu tidak melaksanakan puasa, maka akan berdosa. Contoh puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nadar atau puasa janji. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Dan jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan, tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya yaitu puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura, puasa 6 hari setelah Idul Fitri, puasa Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, dan puasa Senin Kamis. Yang ketiga, puasa haram. Yang dinamakan puasa haram adalah puasa yang harus ditinggalkan oleh setiap orang Islam. Apabila seseorang mengerjakannya, maka hukumnya berdosa. Contoh puasa haram adalah puasa tanggal 1 Syawal atau hari raya pertama Idul Fitri. Kemudian puasa tanggal 10 Dzulhijjah atau hari pertama Idul Adha. Kemudian lanjutnya adalah puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau puasa hari Tasyrik. Kemudian yang keempat adalah puasa makruh. Yang dinamakan puasa makruh adalah puasa yang jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya puasa makruh adalah puasa sepanjang masa atau puasa terus-menerus. Ketentuan-ketentuan puasa. Ketentuan puasa yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang dinamakan syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga, balik atau dewasa. Dan yang keempat, kuat berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Yang dinamakan syarat sah puasa adalah apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut puasanya menjadi sah. Yang pertama adalah orang tersebut orang Islam. Jadi kalau orang bukan Islam, puasanya tidak sah. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Kalau seseorang tersebut melaksanakan puasa di hari yang tidak dibolehkan, misalnya tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 hari raya Idul Adha, itu puasanya tidak sah atau menjadi batal. Rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada waktu berpuasa. Jika tidak dilaksanakan, puasanya tidak sah. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu berniat. Berniat adalah menyengaja puasa Ramadan
Waktu niat adalah setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Jadi ini khusus untuk puasa Ramadan. Niatnya harus pada malam hari. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri, yaitu menahan diri dari yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja? Yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Jadi jika seseorang misalnya pada waktu puasa kemudian di tengah hari haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang dimaksud dengan hal-hal yang merusak pahala puasa adalah segala sesuatu yang dilarang dilaksanakan pada saat melaksanakan puasa. Jadi jika segala sesuatu yang dilarang tersebut dilaksanakan atau dilakukan, maka puasanya tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Di antaranya apa saja perbuatan tercela tersebut, yaitu misalnya berdusta atau berbohong, kemudian menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan juga menggunjing. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan pada saat puasa, maka akan menambah pahala puasa. Di antaranya adalah makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka puasa. Jadi apabila kita berpuasa, kemudian mendengar adzan maghrib, sunnahnya adalah segera berbuka. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat, berdoa ketika berpuasa. Kemudian yang kelima, berbuka dengan kurma atau makanan yang manis. Kalau misalnya tidak ada kurma, bisa dengan teh manis atau makanan ringan yang manis-manis. Kemudian selanjutnya yaitu memperbanyak amal kebajikan seperti bersedekah dan membaca Al-Quran. Manfaat puasa apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih kejujuran. Selanjutnya yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, bisa menjadikan badan kita menjadi sehat jasmani maupun rohani. Dan yang selanjutnya yaitu melatih kesabaran atau pengendalian diri. Anak-anak, demikian tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.